Tidak terima warung ibunya diguna-guna, bocil ini bertindak layaknya orang dewasa. Cici yang berumur 13 tahun, yang kerap merasakan iri dengki dari tetangga karena kepintarannya di sekolah, sampai-sampai mengalahkan anak tetangganya, dan ibu Cici yang kesehariannya berjualan bakso, yang telah membuat warungnya setiap menit dikerubungi pelanggan, membuat tetangga iri dan dengki. Dengan tatap menatap, dan ramah yang ditutupi oleh kemunafikan, akhirnya menjadi senyum yang membalut luka. Tetangga Cici yang bernama Buksina, melihat orang tua Cici banyak uang, dan tangan penuh dibalut emas, Ibu Sina pun semakin iri yang berkepanjangan. Pada suatu hari Ibu Sina mencoba menghasut tetangga, agar supaya tidak lagi berteman dengan orang tua Cici, namun hasilnya sia-sia. Gejolak iri semakin bergelombang di hati Ibu Sina, ditambah lagi, anaknya kalah perlombaan, di sekolah dengan Cici, dan Cici meraih juara di sekolah. Sedangkan anaknya tidak dapat apa-apa, jadi Ibu Sina pun semakin murka yang tidak terlihat. Dan di suatu hari, dan waktu kesempatan untuk berbuat jahat selalu terbuka, pergilah Ibu Sina mencari dukun santet, guna untuk melampiaskan rasa ketidaksenangannya kepada orang tua Cici. Ia menemui salah seorang dukun di desa Bambu Kuning, ia memintakan kepada sang dukun, agar Ibu Cici warungnya sepi dan jatuh bangkrut. Ya dengan kebiasaan dukun santet, ia dengan gembira menerima permintaan itu. Namun disertai uang yang begitu banyak, sebesar 500.000 rupiah, dan dukun itu menyuruh Ibu Sina, mencari kapas penutup hidung mayit dan kain merah. Dengan tidak berlama-lama, Ibu Sina pun mencarinya dengan rasa penuh dendam, lalu setelah ia mendapatkannya Ibu Sina pun, menyerahkannya kepada dukun laknat itu. Dengan aksi yang tidak pakai lama, dukun itu pun membakar kemenyan, lalu membawa kapas itu ke atas pundung tanah dan menjampi-jampinya. Setengah jam kemudian, kapas itu diserahkan kepada si ibu, lalu si ibu pun bergegas pulang ke rumahnya, menantikan waktu tengah malam, guna untuk menanamkannya di halaman warung orang tua Cici. Setelah jam 2 malam, si ibu dengki ini mendatangi rumah orang tua Cici, untuk menanamkan kapas itu, namun kasih sayang Allah yang begitu banyak, kebetulan Cici belum tidur, tersentaklah hatinya untuk duduk di luar rumah karena ia tidak bisa tidur. Dengan sambil bermain ponsel, Cici melihat si ibu dengki itu menanam sesuatu tepat di jalan masuk warungnya. Cici pun terkejut dan heran ketakutan. Setelah itu pulanglah Ibu Sina dengan gembira, dan Cici pun langsung membongkar tanaman itu. Cici tersentak dan ketakutan melihat kapas dan kain merah di halaman rumahnya sedang terpendam. Keesokan paginya, ia bingung apakah yang ia lihat tadi malam harus diceritakan dengan orang tuanya, atau tidak karena sang ibu sedang menderita penyakit jantung, sehingga tidak bisa mendengar hal-hal yang aneh. Jika mendengar hal yang aneh ibu menjadi jatuh sakit, jadi terpaksalah ia mengurungkan niatnya untuk bercerita dengan ayah dan ibu. Seminggu kemudian, warung orang tua Cici menjadi sepi, dan ibunya mulai sakit-sakitan. Cici semakin panik namun menceritakannya kepada sang ibu ia tidak sanggup, takut ibunya menjadi stroke secara tiba-tiba. Setelah berbulan-bulan Cici tidak tega melihat ibunya sakit, dan warungnya semakin sepi, ia mencoba bercerita kepada temannya yang sangat ia percayai. Dan sang teman mengusulkan, agar Cici pergi ke rumah Datuk Alung, yang dikenal sebagai tukang rukiah terhandal di Kampung Beringin. Namun Cici bingung, tidak tahu caranya berkonsultasi dengan sang Datuk, dan Cici juga tidak memiliki uang yang cukup. Namun dengan tekad yang bulat, dan keyakinan yang melampaui batas, ia memberanikan diri berkunjung ke rumah Datuk Alung. Ia menceritakan kejadian yang ia lihat, dan Datuk Alung pun sangat salut dengan bocil ini. Ia mampu menyembunyikan cerita ini agar supaya orang tuanya tidak semakin parah. Datuk Alung pun menggelengkan kepala, dan memberi pujian dengan Cici sang bocil bijaksana. Dengan rasa kasihan, tidak berlama-lama, Datuk Alung menyuruh Cici untuk mencari air 7 botol yang berasal dari sumur masjid. Cici pun pulang dan langsung bergerak mencarinya. Dia mengambil air dari kamar mandi masjid sebanyak 7 masjid, dan keesokan harinya Cici menyerahkannya kepada sang Datuk. Lalu sang Datuk memberi bacaan rukiah dan juga membaca mantra tertentu. Setelah itu sang Datuk memberikannya kepada Cici, dan memerintahkan Cici agar air itu disiramkan ke halaman, dengan cara ditebar. Dan Datuk menyuruh Cici agar supaya menyisakan air itu, guna untuk disiram ke bak mandi di rumah Cici, agar supaya ibu Cici dapat mandikan air rukiah itu secara tidak ketahuan. Sesampainya di rumah, dengan duduk beristirahat, Cici tak sabar menantikan tengah malam. Ia menunggu tepat pada jam 12 malam. Dan sebelum itu ia menyimpan air itu tepat di belakang rumahnya. Air itu ditutupinya dengan rerumputan, agar supaya tidak terlihat ibunya, guna untuk ditebarkan ke halaman, tepat pada jam 12 malam. Setelah lepas maghrib, Cici bersengaja menutupi pintu, dan masuk ke kamarnya.
dan mematikan lampu ruangan, agar supaya ayah dan ibunya cepat tertidur, dan ia pun masuk ke kamarnya, menantikan jam yang dinantikan. Sekian jam sudah berlalu, tepat jam yang dinantikan sudah tiba, dan sang ibu sudah tidur. Mulailah Cici beraksi. Ia mengambil air itu, dan pelan-pelan ia menebarkannya di halaman rumahnya, dan memasukkan sisanya ke dalam bak mandi. Dengan seketika apa yang terjadi, Cici melihat bayangan hitam berkelebat di halamannya, dan bau gosong yang sangat pekat. Cici hampir pingsan melihat semua itu. Sontak ibu Cici langsung berteriak di kamar, lalu Cici pun mengambil bekas air ruqyah itu, dan mengusapkannya ke wajah ibunya. Cici mengatakan ibu sedang bermimpi. Cici tetap bersembunyi, tidak memberitahukan apa yang sedang terjadi. Keesokan harinya Cici cepat-cepat pergi ke rumah Datuk Alung. Ia menceritakan semuanya. Datuk Alung hanya tersenyum, dan bersyukur atas keberhasilan mereka. Namun tidak sampai di situ. Cici meminta doa agar supaya warung ibunya diberikan batas penghalang, atau pagar gaib. Datuk Alung memberikan sepenggal babu kuning, yang berisi kemenyan. Sang Datuk menyuruhnya ditanam di halaman rumah. Lalu Cici pun mengerjakan tahap kedua, dan setelah itu, Cici merasa bersyukur. Dengan rasa syukurnya ia ingin memberikan imbalan uang kepada Datuk Alung, dan Cici membongkar uang tabungannya, untuk ia berikan ke Datuk Alung. Namun Datuk Alung menolaknya. Hanya Datuk berpesan, selalulah berbuat baik, dan sabarlah senantiasa, karena Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik itu. Lalu Cici pun mengangguk, dan seminggu kemudian, Cici mendengar kabar, tetangganya yang berbuat dengki kepadanya, sedang sakit parah, dan wajah menghitam. Cici mengatakan, "Nah, rasakanlah, emang kamu saja yang bisa." Lalu Cici berpesan ke ibunya, haruslah setiap hari berbuat baik dan jangan sombong, dan jangan terlalu menunjukkan kemewahan yang berlebihan. Nah, itu sajalah yang dapat kita bahas di video ini. Terima kasih telah mendengarkan, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.